Oke, sifat-sifat lapangan bilangan kompleks yang kedua adalah sifat komutatif, sama dengan sifat lapangan pada bilangan real. Sifat komutatifnya itu Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambahkan dengan Z1 untuk penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian, sifat komutatif perkalian adalah Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Nah, lanjut berikutnya adalah sifat asosiatif. Asosiatif untuk penjumlahan pada bilangan kompleks adalah Z1 ditambah Z2, hasilnya jika ditambahkan dengan Z3 itu sama dengan Z2 ditambah dengan Z3, hasilnya kemudian dijumlahkan dengan Z1. Demikian juga untuk perkalian, Z1 dikali Z2, hasilnya kemudian baru dikalikan dengan Z3, hasilnya akan sama dengan Z2 dikali Z3, yang hasilnya kemudian dikalikan dengan Z1. Ini namanya sifat asosiatif perkalian pada bilangan kompleks. Kemudian yang berikutnya adalah sifat distributif. Sifat distributif Z1 dikali dengan Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah dengan Z1 dikali Z3. Kemudian berikutnya adalah sifat identitas pada penjumlahan pada bilangan kompleks. Jadi ada bilangan 0 yang nilainya pada bilangan kompleks itu sama dengan 0 ditambah I kali 0 yang merupakan anggota dari bilangan kompleks, sehingga berlaku Z tambah 0 sama dengan Z. Nah, ini adalah identitas penjumlahan pada bilangan kompleks. Kemudian ada juga identitas perkalian pada bilangan kompleks, yakni terdapat bilangan 1 yang nilainya sama dengan 1 ditambah I kali 0 yang merupakan bagian dari bilangan kompleks, sehingga Z dikali 1 hasilnya sama dengan Z. Nah, ini dia. Angka satunya adalah elemen identitas pada perkalian. Kemudian sifat yang ketujuh adalah untuk setiap Z berbentuk X ditambah Y yang merupakan bagian dari bilangan kompleks, maka terdapat minus Z yang bentuknya sama dengan minus X dikurang Y yang merupakan juga anggota dari bilangan kompleks, sehingga berlaku Z ditambah minus Z nilainya sama dengan 0, di mana 0 ini adalah elemen identitas pada penjumlahan. Kemudian berikutnya adalah untuk setiap Z yang berbentuk X ditambah Y yang merupakan anggota dari bilangan kompleks, maka terdapat Z pangkat minus 1 atau sama dengan seperset, sehingga berlaku Z dikali Z pangkat minus 1 sama dengan 1, di mana 1 ini adalah elemen identitas pada perkalian. Nah, bagaimana bentuk Z pangkat minus 1 atau seperset? Dia berbentuk seper X ditambah Y. Kalau kita rasionalkan, jadinya dia berbentuk X dikurang YI per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa bisa di bawah sini berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat? Karena kalau kita kalikan YI dikali dengan minus YI, ingat I kuadrat, seperti yang di definisi tadi, I kuadrat nilainya sama dengan minus 1. Jadi kalau dia dikalikan kembali dengan minus, hasilnya dia berbentuk positif. Jadi membentuk X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini ada dua suku. Kalau dipisahkan, X per X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat tambah Y kuadrat, ini membentuk bilangan kompleks, di mana bagian realnya adalah X per X kuadrat tambah Y kuadrat, dan bagian imajinernya adalah minus Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tugas yang pertama buat kalian adalah buktikan sifat-sifat 1-8 menggunakan definisi yang telah diberikan. Sifat pertama sebenarnya sudah saya buktikan ya, ada di bagian atas ini. Nah, ini dia. Ini sifat pembuktian untuk sifat bagian yang pertama. Jadi sebenarnya kalian tinggal menyelesaikan sifat yang kedua dan sifat yang sampai sifat ke-8. Kemudian ada contoh. Jika Z1 sama dengan X ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, buktikan bahwa Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2 tambah I dikali Y1 kurang Y2. Jadi ini sebenarnya gampang sekali. Karena yang dikurangkan adalah Z1 dengan Z2, maka bagian realnya Z1 dikurangkan juga dengan bagian real dari Z2, menghasilkan X1 kurang X2. Sedangkan bagian imajiner Z1 yakni Y1 dikurangkan dengan bagian imajiner Z2 yakni Y2, membentuk Y1 dikurang Y2 imajiner. Nah, kemudian ada contoh lagi, diketahui Z1 sama dengan 2 ditambah 3I dan Z2 sama dengan 5 dikurang I. Ini yang mau ditentukan. Z1 tambah Z2, Z1 kurang Z2, Z1 kali Z2, dan Z1 per Z2. Ini bisa kalian